Ini Pak Dewan, berkaitan dengan masalah ini setiap tahun di Kabupaten Bima selalu seperti ini dan ini paling parah dan keadaannya mungkin beberapa kecamatan, 5 kecamatan yang terhitung di beberapa media nasional juga. Respon Dewan sendiri secara konkret untuk memberikan masukan pada pemerintah dalam hal penanganan secara cepat jangka panjang maupun jangka pendek untuk ini. Seperti apa Pak Dewan? Ya, saya kira jangka panjangnya yang pertama perladangan liar ini kan sudah cukup begitu masif ini ya. Ya, jadi kalau arus air yang begitu cepat itu tidak bisa terbendung oleh gunung yang sudah gundul. Kalau ada kalau ada pohon, tentu arus air itu tidak akan begitu cepat karena dia terserap oleh akar-akar pepohonan. Ya. Kenapa misalnya di kawasan Bima bagian selatan, mulai dari Prado, Belo segala macamnya sampai Komada Pangga, karena areal-areal itu memang terlihat betul, ya, nampak sekali gunung itu sudah gundul. Ya. Itu saya kira jangka panjangnya bagaimana pemerintah ya, saat ini untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat agar penanganan perladangan liar ini, penanganan hutan ini ya, diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Ya, oleh sebab itu pemerintah daerah harus menyampaikan, mendesak kepada pemerintah pusat agar bisa diberikan kewenangan kembali atau bisa diambil alih. Nah, itu sembari pemerintah daerah mengalokasikan APBD-nya ya, untuk melakukan penghijauan, mengajak TNI Polri sebagai instrumen alat negara untuk sama-sama bergerak, ya, mengajak masyarakat, memberikan pemahaman masyarakat, kerahkan leading sektor, dinas pertanian, perkebunan, kehutanan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, sekaligus menjaga. Ya. Untuk jangka pendeknya Pak Dewan? Tadi jangka panjang, jangka pendek. Ya. Kemudian seluruh sektor-sektor ini harus digerakkan dalam rangka memanfaatkan potensi yang ada. Kemudian yang saya kira yang jangka pendeknya, normalisasi sungai ini menjadi penting. Ya. Normalisasi sungai ini menjadi penting. Salah satu contoh ini, derasnya arus sebesar apapun, kalau sungai itu udah dangkal, tentu akan terjadi turbulensi. Jadi menyebar kemana-mana. Kalau udah bagus normalisasi sungainya udah bagus, kemudian sungainya udah besar, kayak di kota itu. Di kota sebesar apapun, arus yang datang luapan kiriman dari banjir dari Wavo dan sekitarnya itu tetap aman. Oleh sebab itu saya kira pemerintah daerah sekarang bersama DPRD ya, nanti kita juga Komisi 3 sebagai Komisi Infrastruktur. Alhamdulillah saya ditelepon sama Wakil Ketua tadi Pak Firdaus, katanya ada Pak Ibnu juga hadir. Ya, kebetulan kami ini ada satu paket Komisi 3, komisi yang berkaitan dengan infrastruktur. Karena berbicara normalisasi sungai, kita akan mendesak pemerintah daerah agar mengalokasikan khusus ya, normalisasi sungai, kemudian normalisasi saluran-saluran kecil, buat saluran primer sekunder itu menjadi penting dalam rangka membagi air ketika musim hujan melanda daerah kita ini seperti yang terjadi hari ini. Saya kira itu. Tadi saya dari TP bisa ya, karena makanya saya selalu pertanyakan kasuistiknya ya Pak, karena berbeda-beda cara air itu masuk di setiap wilayah. Misalnya kayak di Beringin tadi, jadi kenapa air itu gampang masuk? Karena tahun sungai tidak ada tidak itu Pak. Berarti setiap wilayah ini kan punya persoalan tersendiri. Nah, ini yang harus segera dievaluasi. Tentu kepala desa, Pak Kades nanti untuk lebih agresif lagi mengevaluasi dan kemudian untuk melaporkan ke pemerintah daerah bahwa persoalan kenapa misalnya desa Naru ini banjir, kemudian air itu masuk dari mana, supaya kita bisa mengevaluasi. Gitu. Di situ juga tadi kayak di Beringin tadi, makanya saya harapkan bahwa talus itu harus ditinggikan. Nah, saya tanya, mereka butuh tuh 1 meter sampai 2 meter supaya air itu tidak keluar. Jadi setiap wilayah ini punya persoalan masing-masing ini. Walaupun memang disampaikan oleh Pak Ketua, kalau saya
lebih mempertegas bahwa program mau pusat mau provinsi apalagi daerah segera menghentikan program urusan jagung. Nggak ada itu, sudah tidak boleh. Masyarakat Kabupaten Bima harus bersatu, menyatukan pandangan. Begitu juga dengan kepala desa menolak program itu. Nggak boleh lagi ada program jagung. Maka saya lebih pertegas di Pak Gubernur, ya, udah nggak ada lagi di sini program jagung. Kami menolak. Gitu. Nah, sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana solusi dari masalah, tentu penghijauan. Nah, di sini butuh kebijakan anggaran, ya, kebijakan anggaran yang harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk jangka panjang generasi kita ini, supaya daerah ini bisa kita hidup berkelanjutan. Jadi kayak disampaikan oleh teman-teman tadi, kami akan menjadi atensi ya, karena setiap wilayah ini beda-beda, makanya nanti kita akan ada evaluasi lah. Iya, oke. Terakhir ini Pak Dewan, apa ada agenda khusus berkaitan dengan masalah ini, banjir ini, yang mungkin diagendakan oleh komisi terkait untuk memanggil pemerintah untuk bicarakan bersama berkaitan dengan hal ini? Nah, itu yang saya mau katakan, saya mau tambahkan dari Pak Wakil. Jadi atas nama pimpinan komisi, saya mau katakan dari tadi sebenarnya. Jadi pasca banjir ini kan harus ada penanganan serius. Ya. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa ada luapan, ya, di Kucuke ya, bendungan ya. Karena tidak dibuka pintu airnya itu. Ya. Rusak. Jadi kemungkinan besar karena ini sudah mendadak, ya. Kalau hari Senin saya undang BPBD, kemudian dinas PU, ya, dinas-dinas terkait, ya, agar kita jadwalkan untuk AP kita jadwalkan turun hari Selasa. Jadi kita turun hari Selasa supaya kita lihat secara real. Jadi untuk ditangani sesegera mungkin itu di mana? Nah, di sini Palu tadi itu ya, Kades ya.